Memaafkan. Teman-teman sekalian, memaafkan bukanlah persoalan yang mudah. Seringkali kita merasa kesulitan untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Bahkan kita juga merasa kesulitan untuk memaafkan diri kita sendiri manakala kita melakukan kesalahan yang membuat orang-orang tersayang ataupun orang-orang di sekitar kita terzalimi. Teman-teman sekalian, sadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua manusia punya celah untuk melakukan kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk hal tersebut, maka kita perlu berlatih untuk bisa saling memaafkan satu sama lain, termasuk juga memaafkan diri kita sendiri. Ada kalanya ketika kita mudah untuk memaafkan keterbatasan, kekurangan, kesalahan diri sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk juga bisa memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita saja tidak sempurna, kita saja juga bisa berbuat salah, maka mudah pula akhirnya bagi kita untuk juga memaafkan kekurangan, kesalahan, dan kehilafan orang lain. Teman-teman sekalian pernah dalam suatu konseling ya, akhirnya klien saya bisa memaafkan orang yang sangat menyakiti hatinya sampai menimbulkan dendam di dalam hatinya terhadap rekan bisnisnya. Manakala dia melakukan suatu kesalahan kepada pasangannya yang membuat pasangan tentunya sangat tersakiti. Sehingga di titik itu dia menyadari bahwa kalau pasangan saya tidak bisa memaafkan saya, betapa meruginya saya, betapa menyesalnya saya. Saya sangat membutuhkan pemaafan dan penerimaan dari pasangan saya kembali atas kesalahan dan kehilafan yang pernah ataupun telah saya lakukan. Kesadaran tersebut akhirnya membuat dia berempati, ya, bisa berempati pada rekan bisnisnya atau sahabat lamanya tersebut, bahwa ada kalanya orang melakukan kesalahan bukan karena keinginannya, tapi ya kondisi ya yang membuat itu semua terjadi. Nah, akhirnya di titik tersebut dia pun merelakan ataupun memaafkan dan melepaskan dendam sakit hati yang pernah dia rasakan atas kesalahan yang pernah diperbuat oleh sahabat maupun rekan bisnis yang merugikannya di masa lalu. Teman-teman sekalian, kenapa dia melakukan itu? Karena dia pun berharap bahwa pasangannya juga bisa melakukan yang sama. Bahwa dengan kerelaannya memaafkan orang-orang yang pernah merugikannya di masa lalu, dia pun bisa mendapatkan maaf juga dan penerimaan kembali dari pasangannya. Teman-teman sekalian, ya seringkali kita dihadapkan pada suatu masalah, persoalan, ujian kehidupan yang sebenarnya tujuan dari semua ujian tersebut adalah untuk membuat kita sadar dan mengenali bahwa ada luka-luka dalam diri kita yang belum kita selesaikan. Sehingga kita dihadapkan pada ujian-ujian yang membuat kita tersadar untuk melepas semua luka yang masih tersimpan di hati kita. Nah, dibutuhkan ketenangan untuk memunculkan kesadaran tersebut. Ya, dan seringkali ujian melatih kita untuk tenang, melatih kita untuk melihat ke atas ya, mendekat kepada Tuhan, melatih kita untuk jadi bisa berempati atas keterbatasan kekurangan orang lain juga terhadap kita. Kenapa? Karena kita akhirnya menyadari bahwa kita juga bisa melakukan kesalahan. Maka teman-teman sekalian, mudahlah untuk bisa memaafkan kekurangan dan kesalahan orang lain, termasuk juga diri kita sendiri. Mengapa? Karena diibaratkan kalau kita belum memaafkan dan masih menyimpan kemarahan, dendam, kekecewaan, rasa bersalah, rasa penyesalan, sakit hati di dalam hati kita, maka itu sama saja seperti kita menggenggam bara api. Bagaimana rasanya? Panas sekali gitu ya, kalau kita belum memaafkan. Nah, ketika kita memaafkan, itu seperti kita membuang ataupun melepas bara api tersebut dari tangan kita, dan rasanya akan lebih adem ya, lebih damai dan lebih sehat buat diri kita.
Atau perumpamaan lainnya, belum memaafkan atau masih menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati, penyesalan, rasa bersalah, rasa malu di dalam hati, itu seperti kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Padahal yang mati, yang tersiksa, yang tersakiti siapa? Dengan kita minum racun adalah diri kita sendiri. Jadi yang paling tersakiti ketika kita belum memaafkan, belum melepaskan emosi-emosi tersebut adalah diri kita sendiri. Maka munculkan, sadari bahwa memaafkan itu sebenarnya adalah untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa diri kita sendiri. Lakukan dengan sadar proses pemaafannya, mulai dengan memaafkan diri sendiri, mulai juga dengan memaafkan orang-orang lain di masa lalu kita yang pernah melukai perasaan kita, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Misalnya memaafkan orang tua kita atas keterbatasan mereka dalam mengasuh kita di masa lalu, memaafkan pasangan kita dalam relasi yang yang selama ini terjalin, memaafkan anak-anak kita agar semakin mudah parenting dan emosi positif kita hadir terhadapnya, memaafkan rekan-rekan bisnis kita, memaafkan rekan-rekan kerja kita, memaafkan teman-teman di masa lalu kita, mungkin ada yang pernah membuli ataupun merugikan kita, maafkan semuanya, termasuk memaafkan diri sendiri. Dan jangan lupa juga minta maaf pada Tuhan karena sudah menyimpan banyak sekali luka di dalam hati ini. Ya, semoga dengan proses pemaafan ini hati kita semakin bersih, terbebas dari segala kemarahan, terbebas dari segala penyakit-penyakit hati, dan insya Allah hati kita setelah dilepaskan, dimaafkan semua lukanya, dipenuhi oleh cinta, kebahagiaan, rasa syukur, rasa optimis, sukacita, dan pencerahan. Mudah-mudahan dengan hati dipenuhi dengan kebahagiaan dan emosi positif, mengundang banyak kebaikan untuk hadir dalam hidup kita, semakin bahagia, sejahtera, dan berkelimpahan seterusnya. Semoga bermanfaat.